dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 Universitas Hamzah Wadi. Nomor daftar ujian 2021803135. Saya mengajar di SDN Cilandak Barat 12, Jakarta Selatan. Pagi ini, Senin 6 Desember 2021 akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat? Yes. Good job. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ya, pimpin doa hari ini, Meira. Oke teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, ceria semua setelah berlibur kemarin. Jadi hari ini semuanya sehat dan ceria, semangat. Kita akan belajar hari ini menggunakan nirpot. Baik, siapkan nirpotnya, alat tulisnya. Selamat datang di tema globalisasi, subtema cinta tanah air ya. Hari ini kita akan pelajari tentang globalisasi. Tema 4, subtema 3. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi yang tegak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Terima kasih. Sebelum belajar kita harus ngebaca ini kesepakatan saat Vikon ya. Ya, hari ini gilirannya Kals yang bacain Vikon Rules of 6B. Silakan Kals. Vikon Rules kelas 6B. 1. Raise hand jika hendak bertanya. 2. Kamera harus on jika support. 3. Tidak menulis apapun di menu chat. 4. Interaktif saat pembelajaran. 5. Mic harus di-mute saat explanation. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Jadi kamera harus on ya bagi yang support. Nih yang support sama kuotanya, tempat tinggalnya, sinyalnya, silakan on ya. Terima kasih semuanya. Belum ke pembelajaran, kita mau absen dulu nih. Sekarang, siapa yang suka lihat gambar seperti ini? Kan sekarang kan kita lagi di zaman dihimpit semua ya. Semua serba terbatas. Siapa yang sering lihat gambar seperti ini? Ya, Iya. Kamu sering lihat di mana, Bang? biasanya kalau saya lagi keluar ada di pasar, lagi di tempat-tempat yang umum ya, yang orang jalan pasti nemu banyak sekarang ya. Anda memasuki kawasan wajib pakai masker. Ini di mana-mana ada ya. Kira-kira ini tuh gambar apa ya? Ini ada lagi nih gambar lagi. Ya.
Ada lagi, kalian pastikan. Nih, sukseskan Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Ini udah terjadi ya? Udah ada ya? Ini juga termasuk gambar apa ini ya? Poster. Ya, poster. Nah, kalau yang pertama tadi, dia gambarnya yang pertama ini agak-agak ngejreng, hijau kuning. Yang ini juga, tapi menarik karena ada gambar para apa nih? Para atlet ya, para atlet. Dan kejadiannya di mana ini ya? Ada di mana? Jakarta Palembang, Indonesia, Jakarta Palembang. Nah, di Indonesia, di Jakarta ada dan di Palembang. Tahun berapa ini? 2018. 2018 jelas di sini ya. Nah, hari ini setelah kita melihat gambar-gambar tadi, kalian akan mengamati beragam poster seperti tadi. Nah, kalian bisa menganalisis bentuk poster berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Nah, kita mau kuis dulu. Ini adalah pengantar ya, kuis pengantar untuk belajar hari ini. Baiklah. Ya, sekarang diperhatikan ini gambar-gambarnya. Nih, pekerjaan semakin mudah diselesaikan. Kira-kira dia pakai apaan ya? Dia menggunakan apa nih karena cepat selesai? Yang satu ini Ibu pakai apa nih? Komputer. Pakai pakai laptop ya. Jadi pekerjaan kantor cepat selesai. Kemudian ada lagi gambar. Oh, sorry, ke bawah. Ya, ada lagi nih, namanya telah hadir bus pintar. Siap jemput dan antar Anda berkunjung ke Taman Pintar. Ke Taman Pintar. Ya, biasanya kalian sekolah naik apa? Ada yang jalan kaki ya, jauh. Sekarang ada bus pintar, selain enak ber-AC juga gratis loh buat DKI Jakarta. Nah, kalau yang ini kira-kira posternya tentang apa ya? Transportasi. Yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pusat, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Dan dalam pembuatan poster sama dengan pembuatan slogan, yakni dibuat dengan menarik. Penggunaan warna, pemilihan jenis huruf, dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan dengan serius karena itulah unsur-unsur terpenting dari sebuah poster. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi poster itu adalah media publikasi yang berupa tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Ada yang hanya gambar, ada yang hanya tulisan, tapi yang lebih bagus adalah kombinasi keduanya. Ya, jadi terus poster itu kenapa harus menggunakan warna yang terang? Agar menarik perhatian masyarakat. Menarik perhatian masyarakat, tapi juga kita harus perhatikan, yuk jangan terlalu semuanya ada warna gitu ya. Orang juga mau baca puyeng matanya kling 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 gitu kan. Jadi harus mengikuti unsur-unsur terpenting dari sebuah poster. Kita mau menyimak video yang sudah Bu Guru share sama kalian. Video ini menjadi masalah
apa sih yang kamu temukan, perubahan apa sih dampak dari teknologi yang bisa kamu ceritakan dalam bentuk poster ya. Itu tadi adalah review ya dari video yang sudah kalian bahas. Nah, di sini akan ada papan kolaborat. Papan kolaborat apa sih yang udah kamu tonton tadi? Kalau misalkan Bu ada dampak dampak negatifnya apa? Ditulis ya. Yo, silakan. Nah, sekarang kita akan membacakan ini kerjasama Indonesia dan ASEAN di bidang iptek. Tadi laki-laki, sekarang perempuan ya, diganti. Siapa yang mau baca? Jihan, silakan Jihan. Kerjasama Indonesia dan ASEAN di bidang iptek. A. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bersaing secara internasional. C. Membentuk kurikulum yang berdasarkan dengan demokrasi, perdamaian, dan juga HAM. D. Membentuk kelompok peneliti antar negara ASEAN. Nah, jadi kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada beberapa ya, diantaranya melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jadi pelajar Indonesia yang berprestasi bisa melakukan belajar di Malaysia misalkan. Begitu juga ke Brunei atau ke negara ASEAN lainnya, dan mereka juga ke Indonesia bisa. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bersaing secara internasional. Ini dilihat dari mana? Yaitu tadi mahasiswa-mahasiswa tadi, para pekerja yang memang memiliki sumber daya manusia yang bagus, itu bisa bersaing secara internasional. Kalau dari internasional itu jenjangnya lebih tinggi daripada ASEAN ya. Kemudian membentuk kurikulum yang berdasarkan dengan demokrasi, perdamaian, dan juga HAM, hak asasi manusia. Itu harus ya, human right itu harus diterapkan di PBB, bahkan ya di internasional pun harus itu. Kemudian membentuk kelompok peneliti antar negara ASEAN tadi, karena ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang pesat, itu sudah pasti kita akan melakukan penelitian. Nah, si peneliti ini sudah banyak ya ditemukan ya tadi berdasarkan sumber daya manusia tadi. Nah, itu adalah kerjasama Indonesia dan ASEAN di bidang iptek. Kemudian ada peran Indonesia di ASEAN. Apa aja sih peran Indonesia di ASEAN? Coba baca, siapa yang mau baca? Who wants to read? A. Negara pemerkasa peran Indonesia di ASEAN. A. Negara pemerkasa terbentuknya ASEAN. B. Menjadi tuan rumah SEA Games. C. Tuan rumah KTT ASEAN. E. Dibentuknya Pusat Penelitian Biotrop di Bogor. F. Mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. G. Bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek. Terima kasih. Kerjasamanya
punya peneliti. Makanya di Bogor itu dibentuk pusat penelitian biotrop di Bogor. Karena di Indonesia, di Bogor itu ada IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Jadi di sana ada, di Indonesia letaknya. Nah, ini adalah peran Indonesia ya, ngapain aja ini semua di Indonesia. Pernah ada SEA Games, kemudian KTT ASEAN pernah di Indonesia juga gitu. Nah, sekarang kita mau tanya jawab nih. Tadi kan kalian nulis di papan collab ya, dari dengerin tayangan, kemudian ada gambar-gambar apa aja. Yang pertama, apa sih tayangan tadi? Boleh dong, satu orang raise hand. Apa sih tayangan tadi yang kamu dengar? Bolehlah raise hand. Kalau tadi kita nulis, sekarang kita lisan. Tentang transportasi. Perubahan transportasi di zaman dulu dengan zaman sekarang. Oke, jadi ada perubahan alat transportasi pada zaman dulu dengan zaman now. Oke, good. Apa manfaatnya? Mendapatkan informasi. Nah, manfaatnya adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Yang kemarin sudah Bu Guru kasih ke kalian melalui LKPD dan video yang sudah di-share. Jadi hari ini kita akan presentasi ya setelah kalian berdiskusi melalui video call dan WhatsApp group ya. WhatsApp grup kelompok kalian masing-masing. Tapi sebelum, nah nanti akan dipresentasikan di akhir. Nah, sebelum presentasi kita harus mengerjakan LKPD berikut ya. Silakan kerjakan. Nanti LKPD ini tuh tentang poster sama kerjasama ASEAN di bidang iptek. Kayak poster nih, kalian cuma tinggal benar atau salah nggak? Warna poster harus mencolok dan menarik perhatian, benar atau salah cuma tinggal checklist ya. Nanti LKPD ini kalian kirim ke Google Classroom ya. Sekarang kita mau ice breaking dulu nih, mau inget apa sih mimpi-mimpi kalian dulu. Terus mau ngingetin lagi bahwa kita harus punya cita-cita. Yuk kita nyanyi bareng. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar. Nyanyinya sampai di sini dulu ya. Ingat, di sini ada big dream, big hope, big action, lalu kalian akan ketemu sama yang namanya big success. Jadi yang pertama kamu harus punya mimpi dulu, harapan, kemudian aksinya, baru kamu akan ketemu yang namanya big success ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan presentasi dari kelompok Merkurius. Ya,
Silakan kelompok Merkurius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok Merkurius ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok. Ada Farel, Katon, Davi, Saida, Sakila. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya sekarang lebih cepat karena adanya teknologi ini. Selain kemajuan teknologi di bidang komunikasi, ada juga di bidang transportasi. Kemajuan teknologi di bidang transportasi adalah kendaraan-kendaraan yang mengalami perubahan bentuk dan kecepatan, seperti sepeda motor, mobil, dan juga kereta api yang lebih modern, seperti baru-baru ini, yaitu kereta MRT yang memiliki waktu tempuh sangat cepat. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok Merkurius. Jadi ini posternya ini ya. Iya. Ini posternya ada kemajuan di teknologi di bidang komunikasi, sama ini posternya yang kedua di transportasi. Jadi ada 2 bidang ya. Terima kasih kelompok Merkurius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mars akan mempresentasikan tentang global warming. Silakan. Ini posternya. Wow, bagus ya posternya tentang stop global warming. Oke, lanjutkan. Pengaruh transportasi terhadap lingkungan. Maknanya adalah kita harus mengurangi pemanasan global seperti melakukan reboisasi, mengurangi menggunakan transportasi pribadi, baik pakai transportasi umum, menggunakan produk yang ramah lingkungan, menghemat listrik. Terima kasih. Global warming, terjadinya global warming. Jadi kelompok Mars ini menyimpulkan dari video yang kalian bahas itu tentang bagaimana sih kita menyikapi tentang dampak negatif yang dihasilkan dari kemajuan teknologi ya, pengaruhnya merugikan untuk lingkungan gitu ya. Terus apalagi kita harus menanam banyak pohon ya untuk menghindari global warming. Bagaimana kita menggunakan yang kendaraan-kendaraan yang tidak terlalu merugikan untuk lingkungan gitu ya. Terus apalagi kita harus menanam banyak pohon ya untuk menghindari global warming. Alhamdulillah udah selesai presentasinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nanti akan ada kuisis ya di GCR kalian. Dan tugas-tugas yang harus hari ini ada peta konsep, menulis semua ada di GCR ya. Kita berada di penghujung pembelajaran yaitu kegiatan akhir. Hari ini kita akan merefleksi apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini, kemudian apa yang kalian dapatkan, dan apa sih yang kamu senangi dari pelajaran hari ini. Boleh loh raise hand hari ini. Apa sih yang udah kamu pelajari? Ya silakan. Kemajuan teknologi. Hari ini belajar tentang kemajuan teknologi. Apa contohnya? Transportasi, kemajuan teknologi dalam transportasi. Nah, di bidang transportasi, kenapa? Contohnya apa? Kalau dulu kita mau kemana? Ke luar negeri, ya, kita harus melakukan perjalanan darat yang cukup lama dan memakan waktu. Kalau sekarang? Ada pesawat.
Iya, naik pesawat ke Malaysia cuma 1 jam ya. Iya, di sini siapa yang sudah pernah ke ASEAN ya? Iya, Mera bisa ceritain ke ASEAN, kamu kemana terus naik pesawat berapa jam? Berapa waktunya? Sebenarnya saya kalau ke ASEAN saya udah lumayan banyak ke beberapa. Mungkin saya akan ceritain tentang ke Thailand aja yang paling terakhir 2019 yang lalu. Jadi kalau dari Indonesia ke Thailand itu tuh makan waktu sekitar 3 jam pesawat dari pesawat, dan paling lama itu 4 jam dari Indonesia ke Thailand. Jadi transit kali ya atau nunggu ya? Enggak, lama juga ya? Enggak langsung. Oh gitu. Iya, langsung. Oh iya, cukup lama Iya. ya. Makasih atas pengalamannya ya, ceritain. Ya, kemudian apa lagi? Coba dari yang lain. Apa sih yang kita sudah pelajari hari ini? Selain kita belajar tentang pengaruh teknologi, apalagi ya hari ini ya? Belajar apa ya? Tadi gambar-gambar yang di awal? Poster. Ya, poster. Jadi poster itu untuk apa sih? Untuk memberikan informasi. Untuk memberikan informasi kepada orang banyak ya. Ya. Jadi karena dia dipajang di tempat-tempat umum, kita bisa baca tuh, tahu informasi di situ ya. Seperti yang tadi kalian sudah buat per kelompok, poster-poster yang berbeda-beda. Nanti kan akan kalian buat pribadi. Terus apa sih yang paling kamu senangi pelajaran hari ini? Hari ini kita menggunakan Nearpod. Apa sih yang kamu senangi? Bermain game. Ada gamesnya, good. Terus? Pembawaannya lebih menarik, Bu, dengan memakai Nearpod. Yang lebih menarik ya daripada kalau nggak pakai Nearpod itu kita nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung nggak langsung collab gitu kan. Terus apa lagi? Kalau lagi absen kita bisa ngelihat teman-teman ya. Iya. Iya, bisa ngelihat ya. Kita bisa tahu nih sekarang oh dia seperti ini gitu. Itu adalah pembelajaran kegiatan kita hari ini yang menggunakan Nearpod. Dan semoga refleksi hari ini, pembelajaran pada hari ini bisa memotivasi kita ya. Tadi kita udah ice breaking, kita nyanyi. Semoga kita bisa ingat. Terima kasih atas kesimpulan pelajaran pada hari. Baik, kita akhiri. Yuk, kita sudah selesai belajarnya. Iya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima alam tanah wa wa fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugasnya dikerjakan ya di GCR, LKPD-nya dikerjakan, baca lagi bahan ajarnya yang sudah Bu Guru share. Dan Bu Guru selalu berpesan karena kita masih pandemi, semua serba terbatas, dan kadang hujan, kadang panas, jaga kesehatan selalu ya. Jaga kesehatan dan patuhi prokes, makan makanan yang bergizi, bukan makan yang enak, tapi makan yang bergizi, dan olahraga jangan lupa. Bu Guru ucapkan terima kasih banyak pada hari ini, semuanya senyum. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,